Di sebuah kapal, ada seorang polisi wanita bernama Jane yang menyamar sebagai seorang siswa SMA. Jane dan rekan-rekan polisinya ingin mencegah perdagangan wanita yang dilakukan oleh seorang kriminal bernama Hammer. Ketika Hammer hendak memasuki kapal, rekan-rekan Jane ingin mengikuti Hammer ke dalam kapal, tetapi ketika mereka keluar dari ruang tersembunyi, mereka dihentikan oleh anak buah Hammer. Hammer tiba di kapal bersama seorang mucikari, dan dia menawarkan perempuan kepada mucikari tersebut. Jane kesal karena rekan-rekan polisinya tidak datang. Jane mengeluarkan senjatanya dan mengancam Hammer dan anak buahnya. Jane bahkan harus bertarung melawan beberapa anak buah Hammer. Ketika Jane terpojok, polisi tiba-tiba datang. Mucikari tersebut mengarahkan senjata ke Hammer, dan ternyata pria itu adalah seorang polisi yang juga sedang menyamar. Dia dipanggil Detektif Cho. Kemudian Detektif Cho dengan mudah menangkap Hammer. Setelah insiden di kapal, Detektif Cho kesal karena menurutnya misi ini tidak berjalan lancar. Detektif Cho berdebat dengan Jane, mengatakan bahwa tindakan Jane sangat gegabah. Jika Jane tidak melakukan kesalahan itu, maka Hammer akan membawa Detektif Cho ke tempat bos Hammer dan mereka bisa menangkap semua orang. Di ruang rapat, beberapa polisi membahas dua bos gangster terbesar di Su. Nama mereka adalah Cha Yang dan Bo Duang. Mereka berdua adalah sahabat baik, tetapi Cha Yang berhenti dan ingin menyerahkan diri kepada polisi untuk bersaksi melawan sahabatnya, Bo Duang. Namun, sebelum dia bekerja sama dengan polisi, Cha Yang meminta syarat agar polisi harus menjamin keselamatan dirinya dan putrinya. Sayangnya, polisi kehilangan Cha Yang karena ketika polisi sedang membawa Cha Yang, tiba-tiba sekelompok gangster datang dan menabrak mobil mereka. Cha Yang memutuskan untuk melarikan diri sendiri. Sejak saat itu, Cha Yang tidak lagi mempercayai polisi. Di ruang rapat, ada seorang atasan polisi dan paman Jane bernama Chun. Chun mendapatkan ide untuk menangkap Cha Yang. Dia menyarankan keponakannya, Jane, untuk menyamar sebagai siswa SMA di sekolah yang sama dengan putri Cha Yang. Chun berharap Jane bisa menemukan keberadaan Cha Yang dari putrinya. Para polisi lainnya setuju dengan metode Chun. Di pagi hari, Chun segera memberitahu Jane untuk melaksanakan misi penyamaran tersebut. Awalnya, Jane tidak mau karena dia sangat membenci sekolah. Ternyata, Jane dulu adalah seorang siswa yang bodoh dan tidak memiliki prestasi. Jane ingin menyamar sebagai guru, tetapi pamannya tidak menyetujui permintaannya. Akhirnya, Jane terpaksa setuju untuk melakukan misi penyamaran sebagai siswa SMA. Jane tiba di sekolah. Seorang guru memperkenalkan Jane kepada para siswa di kelas. Ketika Jane hendak duduk, dia melihat putri Cha Yang yang bernama Sony. Jane duduk bersama Sony, yang merupakan anak seorang pria kaya. Setelah guru keluar, Sony bertanya kepada Jane mengapa wajah Jane berkerut. Dia bahkan mengatakan bahwa Jane sudah tua. Lalu Jane menjawab bahwa Sony masih di SMA, namun Sony memiliki payudara besar. Jane juga bertanya apakah Sony menderita kanker. Sony tidak suka dengan apa yang dikatakan Jane, jadi Sony melaporkan Jane kepada geng perempuan di sekolah. Tak lama kemudian, geng perempuan itu datang dan mengajak Jane berkelahi di halaman. Jane dengan tegas menerima tantangan tersebut. Tak lama setelah itu, Jane dengan mudah mengalahkan para gadis itu. Setelah itu, Jane pergi ke kantin. Jane mendekati Sami yang sedang makan. Dia ingin berteman dengan Sami, tetapi Sami memilih untuk pergi. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda mendekati Jane. Dia adalah Kang Nomor. Dia mengatakan kepada Jane agar tidak terluka oleh beberapa orang. Kang No bahkan mengajak Jane untuk berteman. Tak lama kemudian, Sony datang untuk meminta maaf kepada Jane sambil memberikan cek uang. Sony meminta Jane untuk menjaga dirinya di sekolah. Setelah sekolah, Detektif King membawa Jane ke sebuah apartemen. Ternyata, apartemen Jane terletak tepat di depan apartemen Sony, sehingga Jane bisa terus memantau Sony. Malamnya, Jane membaca sebuah buku catatan tentang Sony di balkon, tetapi Kang No mengejutkan Jane. Kang No mengatakan bahwa dia tinggal di apartemen sebelah Jane. Keesokan paginya, ada berita tentang bos gangster B Duang yang dibebaskan karena kurangnya bukti untuk tuduhan pembunuhan. Di sebuah gedung, Bet Sang memberitahu anak buahnya untuk mencari Xiong dan membawanya ke B Duang. Pada pagi hari, Sony mencoba mengambil teleponnya dari tangan ketua geng perempuan di kelasnya. Gadis itu akan memikul Sony, tetapi Kang No tiba dan memisahkan mereka. Tak lama kemudian, Jane datang dan menyuruh mereka untuk bubar. Sony merasa sedih dan menenangkan dirinya di luar kelas. Kemudian Kang No mendekati Sony dan menasihatinya untuk tidak bersedih, tetapi dia segera merasa tidak nyaman dengan kehadiran Kang Nomor. Sementara itu,
Jain melihat Kang No sedang berbicara dengan seseorang. Kemudian, Jain dan Sony yang berganti pakaian olahraga. Tiba-tiba, pemimpin geng perempuan datang bersama pacarnya. Gadis itu ingin membalas dendam pada Jain, lalu pacarnya menantang Jain untuk bertarung di halaman setelah sekolah. Ketika Sony sedang berada di toilet sendirian, ayahnya tiba-tiba datang menemuinya. CH yang meminta Sony untuk belajar di luar negeri, tetapi Sony menolak tawaran CH yang. Sony ingin pergi, tetapi tiba-tiba Jain muncul di depan toilet. Jain melihat Jain dan langsung mengejarnya, tetapi sayangnya Jain gagal mengejar Jain. Jain kemudian pergi ke pamannya, Chun, dan mengatakan bahwa dia baru saja mengejar Jain yang tetapi gagal. Paman Chun memiliki ide agar Jain bisa berteman dengan Sony dengan menyewa beberapa orang untuk mengganggu Sony. Kemudian Jain datang berpura-pura menyelamatkan Sony. Chun merasa bahwa Sony akan ingin menjadi teman Jain setelah itu. Setelah sekolah, saat Jain mengikuti beberapa orang, tiba-tiba seorang pemimpin geng perempuan datang untuk menghentikan Jain. Jain terburu-buru karena harus menyelamatkan Sony. Sesuai rencana Chun, Jain meminta pertarungan besok, tetapi para pemuda bersikeras bertarung sekarang. Oleh karena itu, Jain langsung mengalahkan mereka semua. Setelah selesai mengalahkan mereka, Jain segera bergegas untuk menyelamatkan Sony. Tetapi Jain terlambat dan Sony sudah diselamatkan oleh Kang Nomor. Akhirnya, rencana paman Jain gagal. Pada malam hari, Jain membayangkan kehebatan Kang No ketika dia bertarung untuk menyelamatkan Sony. Tampaknya Jain mulai menyukai Kang No, namun Jain menyadari bahwa dia adalah seorang polisi dewasa sementara Kang No masih seorang siswa sekolah menengah. Ketika Jain akan tidur, ada seseorang yang mengetuk pintu, dan ternyata itu adalah Kang Nomor. Kang No mengatakan bahwa dia menyukai Jain. Tiba-tiba, Kang No mensiam Jain, dan Jain jatuh dari tempat tidur. Jain menyadari bahwa semua itu hanya mimpi. Namun, Kang No benar-benar menyukai mimpi yang dialami Jain. Tetapi saat itu Kang No hanya mengingatkan Jain untuk segera pergi ke sekolah. Saat Jain berada di sekolah, dia terkejut dengan guru baru. Ternyata, guru tersebut adalah detektif Cho yang menyamar sebagai seorang germo di kapal. Jain tidak menerima hal itu dan pergi menemui Paman Chun. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin detektif Cho ikut serta dalam misi ini, tetapi Jain harus bekerja sama dengan detektif Cho dalam kasus ini. Setelah menyampaikan keluhannya, Jain mengatakan bahwa gurunya ingin bertemu dengan Paman Chun. Chun kemudian datang ke sekolah. Guru Jain mengatakan bahwa Jain terlibat dalam sebuah pertarungan. Paman Chun marah pada Jain dan menyuruhnya fokus pada kasus ini. Di sebuah gedung, Beh Duang menanyakan keberadaan Cayang kepada anak buahnya, tetapi mereka tidak menemukan Cayang. Beh Duang marah pada anak buahnya. Pada malam hari, Sony melihat bahwa Jain berada di mobil bersama pria tersebut. Selain itu, Jain diberikan uang oleh pria itu. Ternyata pria itu adalah Paman Chun, tetapi Sony mengira Jain adalah seorang pelacur. Keesokan harinya, berita tentang Jain yang dicurigai sebagai pelacur telah menyebar di sekolah, sehingga Jain dijauhi oleh teman-temannya. Namun, Sony justru mengundang Jain untuk berteman karena Sony merasa bahwa mereka memiliki masalah hidup yang sama. Jain merasa senang bisa berteman dengan Sony. Suatu hari, Jain mengikuti ujian sekolah. Tanpa mengetahui apapun tentang subjeknya, Jain meminta bantuan pamannya. Chun menyewa orang untuk mengerjakan soal-soal Jain. Kemudian Chun akan memberitahu jawaban kepada Jain melalui telepon yang diletakkan di telinga Jain. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar, tetapi guru menyadari tindakan Jain dan kemudian Jain dibawa ke ruang guru. Jain merasa cemas, akhirnya dia memberitahu guru bahwa dia adalah seorang polisi penyamar. Tak lama kemudian, Chun datang ke ruang guru dan menunjukkan kartu identitas polisi miliknya. Akhirnya, guru Jain mendukung penyamaran Jain untuk melaksanakan misinya. Pada malam hari, Sony menemukan surat di meja belajarnya. Surat itu berisi pengumuman dari ayahnya bahwa dia akan meninggalkan Korea. Sony merasa sedih karena harus berpisah dengan ayahnya. Kemudian Sony pergi menemui Jain. Mendengar cerita Sony, Jain merasa kasihan padanya dan mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, karena Jain mengetahui keberadaan Chiang, dia pergi ke bandara bersama Chun. Tak lama kemudian, sementara Cha yang menunggu, anak buah Bang tiba-tiba datang untuk menangkapnya. Melihat itu, Jain dan Chun segera mengejar mereka sampai Cha yang dikelilingi oleh anak buah Badusang dan polisi. Tak lama kemudian, seseorang datang dengan sepeda motor. Orang itu berniat menyelamatkan Cha yang dengan membuat asap dari ban motornya. Cha yang berhasil melarikan diri, tetapi pria di sepeda motor tersebut jatuh karena detektif Cho menembaknya.
Sayangnya, pria itu juga berhasil melarikan diri. Kemudian Jain menemukan jam tangan yang mirip dengan milik Kang Nomor. Ketika Jain tiba di apartemen, dia pergi ke Kang No untuk menanyakan tentang jam tangannya. Kang No mengatakan bahwa jam tangannya ada di apartemennya. Kemudian hari itu, Jain memberitahu detektif Cho untuk mencari tahu siapa Kang Nomor. Ternyata, Kang No juga menyamar sebagai siswa. Dia melakukan ini atas perintah Chaam untuk melindungi Sony. Kemudian Jain mendekati Sony dan meminta maaf karena selama ini dia telah berbohong. Jain mengatakan bahwa dia sebenarnya bukan siswa SMA, tetapi seorang polisi. Mendengar ini, Sony tampak kecewa, tetapi dia akan memaafkan Jain jika Jain mau melindunginya dari orang-orang jahat. Pada malam hari, Jain mendapatkan berita bahwa pamannya ditusuk oleh seseorang. Jain segera pergi ke rumah sakit untuk melihat Chun. Kemudian Jain dan Sony diantar pulang oleh detektif Kang, tetapi dalam perjalanan, detektif Kang memilih jalan lain yang tidak menuju apartemen. Ternyata dia membawa mereka ke tempat yang dikelilingi oleh anak buah Badusang. Ternyata detektif Kang mengkhianati polisi. Dia mengatakan bahwa dia membutuhkan banyak uang untuk biaya medis istrinya. Anak buah Badusang kemudian menangkap Sony dan memukuli Jain. Kemudian Cha yang datang ke tempat Badusang karena dia mendapatkan berita bahwa putrinya ditahan di sana. Setibanya di sana, dia melihat putrinya yang dijadikan sandera. Terungkap mengapa Cha yang berselisih dengan Badusang karena dia tidak suka dengan sikap Badusang yang selalu ingin mengontrol. Badusang meminta Cha yang bertarung. Dia menyatakan bahwa jika Cha yang kalah, dia akan memberikan kekayaannya kepada Cha yang dan mengembalikan putrinya. Tetapi jika Cha yang kalah, Sony akan menjadi milik Badusang. Sementara itu, seorang pengendara misterius mendekati Jain yang sudah tidak berdaya. Orang itu adalah orang yang sama yang menyelamatkan Cha yang di bandara. Ternyata dia adalah Kang Nomor. Kemudian mereka segera bergegas untuk menyelamatkan Sony. Pada awalnya, Cha yang berhasil mengalahkan Badusang, tetapi salah satu anak buah Badusang menyuntikkan obat ke kaki Cha yang membuatnya lemah. Badusang dengan mudah mengalahkan Cha yang dan kemudian menikam Cha yang tepat di perutnya. Sony merasa sedih ketika melihatnya. Tak lama kemudian, Kang No dan Jain tiba di markas Badusang. Mereka berdua membagi tugas. Kang No menjaga Sony dan Jain mengejar Badusang yang akan melarikan diri. Ketika Badusang hendak melarikan diri dengan mobil, Jain melompat ke dalam mobilnya, membuat pengemudi tidak bisa melihat jalan dan menabrak. Setelah itu, Jain menangkap Badusang. Tiba-tiba, detektif Cho datang sambil mengacungkan senjata ke arah Jain. Ternyata detektif Cho juga mengkhianati dan lebih memilih bekerja dengan Badusang karena alasan keuangan. Dia mengatakan bahwa dialah yang menikam Chun. Dia mengklaim bahwa dia sudah muak dengan semua perintah Chun. Mendengar ini, Jain sangat marah dan segera memukulinya. Di markas Badusang, Kang No berjuang untuk melindungi Sony dan Jayang. Pada akhirnya, Jain dan Kang No berhasil memenangkan pertarungan. Setelah itu, polisi datang. Jayang dibawa ke rumah sakit, sementara Jain masih marah pada detektif Cho karena telah mengkhianatinya. Kemudian salah satu polisi datang untuk mengatakan bahwa pamannya Jain sudah sadar, yang membuat Jain merasa lega. Kang No memilih untuk meninggalkan tempat setelah dia berjuang untuk melindungi Sony dan Jayang. Dia tidak datang menemui Jain setelah itu. Setelah Jain menyelesaikan misinya menyamar sebagai siswa SMA, dia ditugaskan kembali untuk menyamar sebagai biarawati. Ketika Jain mengejar targetnya, tiba-tiba seseorang membantu Jain menangkapnya. Ternyata dia adalah Kang Nomor. Melihat Kang No datang, Jain merasa senang dan mereka berdua akhirnya berciuman.